Nih guys, jalanan ini liatin. Ini lagi diperbaiki kan. Jadi kalau pagi nih macet banget di sini guys. Jadi gue menghindari jalan ini, masuk ke dalam situ biasanya. Nah sekarang karena gue lagi pengen mendokumentasikan jalan sini, jadinya ya udah gue lewat sini deh. Di jalannya di beton. Kalau kemarin juga di beton sih, nggak tahu kenapa dibongkar lagi. Kan betonnya kurang kuat kali. Ini di beberapa video gue yang sebelumnya ternyata kalau misalnya gue ngeliat ya, waktu ini masih tahun 2000 berapa tuh, 2020, 2021 ya kan, banyak juga perubahan-perubahan ya sini. Kadang-kadang dokumentasi video kayak gitu kalau dilihat-lihat ada itunya juga ya, ada gunanya juga. Ini mudah-mudahan gitu ya Pak, agak-agak sorot ke atas ya. Mudah-mudahan audionya juga masuk guys. Ini baterainya udah lemah nih guys, baterainya udah lemah. Jadi 100% itu nggak bisa lama-lama. Memorinya gede padahal, cuma baterainya nggak kuat tahan lama. Jadi kadang-kadang mesti dicas gitu. Nah kalau pas lagi dicas dia nggak bisa ngerekam. Beda sama DJI. DJI sambil ngerekam sambil dicas tuh bisa. Ini nggak bisa guys. GoPro 8 ini kelemahannya nggak bisa sambil dicas sambil rekam. Kalau dicas sambil rekam nggak ada suaranya. Mungkin suaranya bisa diakalin pakai mic terpisah kali. Ngomong-ngomong mic terpisah ya, gue aduh ada Aerox di rumah yang nggak tahu tuh di mana gitu ya. Jadi spakbornya tuh kayak dipotong gitu guys sama orang guys. Jahat banget bener. Ntar gue insert deh gambarnya deh. Jahat banget yang ngerjain ini. Jadi nggak tahu orang iseng, nggak tahu gimana. Jadi kayak dirusak gitu itu spakbornya. Parah sih itu. Ini gue mau ke depan guys, jadi jalan ke depan. Udah lama juga nggak konten sih. Oh ya bensin gue juga masih kosong loh, belum diisi. Kemarin gue pergi kan, dipakai bocah kayaknya motornya, bensinnya sama dia nggak diisi guys. Kemarin malah kedip-kedip. Gue isi di warung Madura dulu sementara. Fabric Hygiene Spray. Ada 2 varian wangi yang bisa kalian pakai. Makanya juga gampang banget. Kalian cuma tinggal semprot-semprot aja di bagian-bagian yang kalian rasa bau dan gak enak. Bikin hari-hari kalian jadi fresh dan seger lagi. Pembelian lewat Tokped dan TikTok Shop ya guys. Yang penting gak habis banget gitu. Lumayan sih, dapat 2 bar. Sama ini juga gue lagi nyobain sarung tangan Natur Hike. Ini biasa gue pakai kalau di gunung nih guys. Tapi enak juga buat naik motor ya. Soalnya yang biasa gue pakai yang si Eager itu ya. Tuh jalannya mau diperbaiki guys ini guys. Lagi keruk. Iya, ini terlalu tipis kan sarung tangannya kan. Terlalu tipis, terus pas pegang ininya agak-agak berasa banget guys. Terus jadi bikin tangan kapalan. Gue pakai sarung tangan yang ada ya deh. Semenjak jarang naik gunung, jadi sarung tangan pada nganggur kan. Gue pakai deh daripada rusak ya kan. Ini gue pakai. Enak ternyata. Tapi agak sempit. Apakah tangan gue menggendut? Satu lagi yang gue mau cerita nih guys. Di Kuala Lumpur ya kan. Seperti yang lo tahu mungkin ya. Tuh bocah-bocah ridernya gitu ngabers kayak guenya gitu, mereka tuh lebih seneng pakai motor tuh motor-motor kapcai bebek gitu. Tapi ada fenomena yang menarik guys. Di Jakarta ini bensinnya nih kan mahal banget, kayak mahal lah, kalau dibilang subsidi apa juga mahal. Lo cek harga RON 95 lah gitu. RON 95 tuh apa ya, Pertamax turbo kali ya, atau 98 ya, gue nggak tahu. Pokoknya patokannya RON 95 lah. Di sana tuh paling kecil RON 95 guys.
Mungkin ada RON 90 juga, gue nggak tahu. Tapi yang gue tahu kemarin pas ngobrol-ngobrol itu RON 95 itu cuma sekitar 7.000-an kalau nggak salah, 7.000 sekian lah, 7.000 rupiah lah per liter. Lu bayangin RON 95 7.000-an. Kita RON 95 tuh berapa tuh? Ada kali 16 17 kali ya. Cek lagi deh. Ntar di depan kan ada si Vivo tuh, ntar dicek dah berapa. Nah, mereka bensin lebih murah, ya kan? Tapi mereka pakai motor yang secara teori itu kapcai bebek tuh kan jauh lebih irit, ya kan? Secara teori, ya kan? Nah, sedangkan di Indonesia bensin lebih mahal, tapi orang-orangnya pada lebih senang pakai motor yang kayak gini-gini, kayak gue gini. Turun 95 14.000, berarti harganya 2 kali lipat dibandingin di Malaysia, guys. Itu 14.500 RON 95. Di Kuala Lumpur cuma 7.000-an. Di Singapura RON 95 kalau nggak salah 30.000-an. Jadi 2 kalinya harga Indonesia. Nah, mereka pakai motor yang secara teori lebih irit, pakai bebek gitu kan. Kita pakai motor yang lebih boros. And terus yang kedua, tol di sana kalau misalnya lo bawa motor itu free, guys, gratis. Dan bocah-bocahnya tuh kalau naik masuk tol gitu tuh nggak yang seruntulan gak jelas gitu. Jadi mereka tuh tertib lah gitu, ada di kiri gitu. Tapi kalau gue pikir sih tol di Indonesia kalau motor masuk tol kayaknya bahaya sih. Satu, banyak banget, apalagi kalau sampai free ya. Wah, yang ada macet nanti tolnya. Macet sama motor. Satu, macet sama motor. Kedua, kalau misalnya emak-emak masuk tol, wah udah guys, kecot langsung guys. Waduh, jangankan mak-mak masuk tol, mak-mak di jalan komplek aja kecot guys. Keluar jalan aja kagak ngeliat-liat, kadang-kadang pengen nyelonong boy aja, udah nyelonong mak gitu. Waduh, parah deh. Gue berapa kali ya, tapi nggak kerekam gitu, lagi nggak pakai kamera. Ini jalan komplek gitu kan. Ini karena ini kan udah jalan besar lah ya, bukan jalan komplek lagi. Kadang-kadang dia pengen keluar aja nyelonong gitu, nggak ngeliat berhenti dulu apa gitu. Waduh, parah. Masalahnya kalau sampai ketabrak guys, waduh, masalahnya panjang guys. Gile. Dan satu lagi fenomena yang menarik, di Kuala Lumpur tuh banyak banget bangunan baru, bangunan tinggi gitu ya, banyak banget, banyak banget. Oh, dibandingin tahun 2006-2007 gitu, sekarang banyak banget bangunan tinggi. Meskipun belum menyebar secara keseluruhan ya, masih ceplok-ceplok lah istilahnya ya. Kalau di Kuala Lumpur mungkin udah agak lebih padat gitu. Tapi secara umum tuh banyak banget bangunan tinggi. Dan gue salutnya sama jalannya. Kalau di dalam kotanya tuh benar-benar mulus. Terus tolnya itu, highway-nya juga mulus guys. Mulus banget ya. Terus trafficnya agak lumayan tertib lah. Mungkin belum setertib Singapura, tapi udah lumayan tertib gitu. Mungkin karena penduduk mereka juga nggak terlalu banyak kan ya, jadi gampang diatur gitu. Kalau di sini kan susah diaturnya guys, semau-maunya kadang-kadang gitu. Itu aja sih yang menarik gitu. Terus sistem parkir mereka juga kalau gue bilang agak-agak aneh sih. Cuma gue nggak rekam kemarin, gue pengen rekam kemarin waktu itu. Jadi mereka tuh pakai sistem kepercayaan kalau gue bilang. Tapi agak ribet sih sebenarnya. Jadi kalau kita kan sistem parkir kalau udah pakai e-money kan cuma tinggal tapping doang kan, masuk tapping, keluar tapping gitu kan, lebih simpel kan. Kalau di sana tuh parkir terus gitu, nanti di bawah gedungnya itu biasanya di ground gitu ada mesin parkir guys. Jadi kalau misalnya pas mau keluar gitu, lo masukin duit, bayar parkir, masukin duit, terus keluar tiket yang ada barcode-nya. Ya udah, itu nanti barcode itu dipakai untuk tapping untuk keluar parkir. Jadi agak-agak apa ya, agak-agak ribet kalau gue pikir. Padahal mereka kan juga punya itu kan, touch and go kan, kartu gitu kan, kayak model e-money gitu. Kenapa nggak pakai touch and go aja? Parkir motor, nggak tahu parkir mobil berlaku seperti itu juga atau enggak, gue nggak ngerti deh. Tapi yang pasti kalau motor kemarin yang gue tahu, karena gue lihat kan ada temen yang Malaysia pakai motor gitu. Ya sistemnya kayak gitu, jadi dia parkir terus udah gitu dapat tiket parkir gitu kan.
Terus nanti pas mau pulang dia masukin tiketnya, terus udah gitu bayar Rp1 kalau nggak salah. Nanti keluar barcode, tiket barcode yang ada barcode-nya gitu. Nah itu nanti di tap di pintu keluarnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya lo gitu ya, ya kalau gue pikir orang-orang kayak Indo lah gitu, bisa aja nyelip sebelah kiri tanpa harus keluar lewat pintunya, karena pintunya tuh agak-agak lowong gitu. Jadi auto gate-nya tuh agak-agak lowong. Jadi kalau pakai motor gitu bisa aja nyelonong nggak bayar. Seperti yang dilakukan beberapa oknum waktu itu di Jepang gitu kan, yang lompat gate terus begitu nggak bayar gitu kan, sampai akhirnya ada polisi di gate itu gitu karena ada kejadian itu gitu kan. Sebenarnya kan agak-agak memalukan. Tapi untungnya itu bukan di Indo sih. Kalau di Indo mungkin wah. Tapi ya banyak juga orang-orang yang tertib gitu. Ada yang tertib, tapi banyak juga yang enggak. Sepeda bapaknya bagus banget ya. Sepeda si bapaknya. Udah kerekam ya. Nah guys, mau isi bensin dulu guys. Bensin gue tinggal 1 guys. Wah nih mati ya. Mau lampu merahnya mati guys. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Tapi untung orang-orangnya baik. Iya, banyak bisnis pada tumbang, gila. Ini mesti cepet-cepet cari kerjaan atau nggak proyek di luar negeri guys. Aduh, ekonomi Indonesia benar-benar lagi dihajar nih, gila. Lagi dihajar sama ekonomi hitman. Karena kalau nggak mau kita nggak jadi-jadi. Beli bensin dulu guys kita guys. Sepi banget, tumben. Banyak Pertamax ada nggak bang? Oh ya. Mungkin mereka masih jual bensol kali. Mereka masih jual bensol. Nah kita mau tembus potong jalan nih guys. Buat yang tahu ini kemana, komen aja nih. Jadi tempat tongkrongan orang-orang di sini guys. Anak mahasiswa. Tapi ini sayang nih nggak jalan tuh, cucian motor. Ini lagi mau diperbaiki ya kayaknya. Mau dibikin saluran atau apa nih? Tuh kalau nemu jalan kayak gitu hati-hati kalau pakai PCX ya, jangan digas. Mentok. Karena crankcase pecah nanti. Direm pelan-pelan. Penyakitnya PCX, crankcase-nya itu banget soalnya bang, rendah banget. Terus kalau bisa sih jangan pakai pelindung crankcase yang makin turun guys. Kalau emang pakai pelindung crankcase yang agak rapet, tapi lu modifikasi dudukannya jangan di mesin, cari ke kerangka. Kalau dudukannya ke mesin, crankcase-nya kepentok, nanti lubang bautnya itu kena, pecah nanti malah. Nah, banyak kejadian kayak gitu. Pakai pelindung crankcase yang mentok, terus karena dia duduknya di baut mesin gitu ya, mesinnya pecah malah. Jadi ya, kalau lu pakai PCX ya harus ekstra lah. Kalau nggak mau ekstra gitu ya beli Suzuki Next crossover, agak-agak tinggi gitu. Atau beli Honda Supra itu, motor tahan banting gitu. Gak bisa kenceng tapi motor tahan banting gitu. Atau beli Suzuki GSX yang S. Tuh motor kenceng Suzuki GSX. Ini dulu waktu gua awal-awal tinggal sini, gua belum tahu jalan sini guys. Dulu juga jalannya masih jelek nih, nggak kayak gini. Dulu jalan kayak gitu tuh, tanah-tanah batu gitu. Ini tahun berapa ya di aspal ya? Buat yang tahu nih komen aja. Dulu nggak kayak gini soalnya. Dulu kayak gitu tuh jalannya tuh agak-agak berantakan.
pas sudah diperbaiki ini rapi, jadi enak banget. Sampai mobil juga banyak motong jalan lewat sini. Oh, ini ada itu tuh, sepatu bekas, sepatu thriftingan. Oh, yang kemarin banyak beredar di Facebook masalah apa tuh, plat nomor yang nutupin lampu sen katanya di Bandung, kena tilang. Ini kan gue standar ya. Masalahnya dia juga standar gitu eleksinya, tapi ditilang deh. Kocak sih jadinya. Kalau knalpot oke lah gitu, kalau ganti knalpot racing mungkin ditilang masih kebayang lah gitu. Tapi kenapa? Tapi plat nomor bawaan pabrik dibilang nutupin lampu sen, ya mestinya polisinya komplain ke pabrik lah. Agak-agak kocak sih itu. Kira-kira kayak gitu vlog untuk hari ini guys. Jadi kalau nanti ada yang bisa direkam lagi bakal gue rekam lagi. Oke, thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe kalau kalian gak suka, di dislike kalau kalian suka. Thank you banget pokoknya. Nanti kalau misalnya ada waktu buat ngedit lagi, gue ngedit lagi. Oke, thank you, bye. Woohoo.